Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Bu. siang dulu. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat ya anak-anak. Walaupun kita melakukan pembelajarannya di siang hari, kalian harus tetap semangat ya. Iya. Semangat, Bu. Bagus ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kalian semua mengaktifkan dulu kameranya. Nah, ini siapa yang off cam? Hilmah, ada? Ada, Ibu. Nah, kalian aktifkan ya kameranya kalau memang tidak ada kendala. Baik, Ibu. Nah, oke, karena semuanya sudah mengaktifkan kamera, coba ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita berada di pertemuan ketiga ya anak-anak. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai kedudukan huruf atau tipografi. Nah, sebelumnya kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami sejarah perkembangan tipografi dan memahami istilah-istilah dalam huruf. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak sejarah perkembangan dari tipografi? Belum, Bu. Oke, nah sebelumnya Ibu mau share dulu PPT ya, ya anak-anak. Bentar. Apakah terlihat anak-anak? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dalam tipografi. Nah, tipografi ini perkembangannya dimulai dari penggunaan piktogram. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking, Norgia, dan Indian Chow ya. Nah, di Mesir berkembang jenis huruf hierarkia yang dikenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Nah, bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demotia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Puncak perkembangan tipografi ini yang terjadi lebih kurang daripada abad 8 Masehi sebelum Romawi. Nah, di Roma ini pada saat semua orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan tersendiri. Males banget siang-siang gini. Siapa tadi? Kenapa? Oh ya, jadi Ibu tahu ya, online ini emang banyak kendala. Nah, apalagi siang-siang panas kan, apalagi tentang sejarah kayak gini. Tapi kalian itu sebagai pelajar harus tetap semangat ya, harus fokus belajarnya. Ini juga buat kebaikan kalian, bukan buat Ibu sendiri. Nah, Ibu hanya di sini cuma sebagai pembimbing kalian saja. Nanti kalau apa jangan seperti ini lagi anak-anak. Ibu nggak mau kalau ibu ngedengar lagi ada yang ngedumel kayak gini. Oke, ibu lanjutkan ya. Sampai mana tadi materinya? Izin menjawab, Bu ya. Tadi itu sampai yang orang Romawi membentuk kekuasaannya, Bu.
Oke, Ibu lanjutkan menjelaskannya ya. Nah, dalam abad 8 ini sebelum Masehi di Roma, saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya, karena bangsa Romawi sudah tidak memiliki sistem tulisan sendiri. Nah, mereka ini mempelajari sistem tulisan Etruria yang merupakan penduduk asli Italia, serta menyempurnakannya sebagai bentuk huruf-huruf dari Romawi. Nah, kemudian, dalam masa ke masa ya, saat ini tipografi memiliki dari fase penciptaan dengan tangan sehingga mengalami komputerisasi. Fase komputerisasi ini atau fase yang saat ini kita ya, jadi membuat penggunaan bentar. Oke, lanjut. Ini ya dari ini. Nah, baik Ibu lanjutkan ya. Nah, dari abad 8 Masehi, kepanjangan. Oke, dari ini. Fase komputerisasi atau fase kita saat ini itu membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis dan tulisan yang ratusan bahkan ribuan banyaknya ya anak-anak. Nah, mungkin seperti itu sejarah perkembangan tipografi. Nah, apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Kemudian materi selanjutnya nih. Nah, ada yang tahu nggak istilah dari tipografi? Oke, nah Ibu mau nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak apa saja istilah-istilah dari huruf? Ayah, kamu lagi apa ya dari tadi? Kamu menjelaskan penjelasan Ibu tidak? Maaf Bu, aku lagi searching tadi tentang istilah-istilah tentang istilah ini Bu, tadinya mau coba jawab. Oke, kalau seperti itu, coba jawab istilah-istilah dalam huruf ada apa saja? Ada karakter dan ada alfabet Bu. Nah, itu baru dua istilah ya. Nah, coba ada yang tahu nggak dua lagi istilah-istilahnya? Yang saya tahu hanya ada tipografi aja, Bu, tadi. Betul ya, di sini Ibu akan menjelaskan detailnya dan istilah-istilahnya. Nah, lanjut ini ada 4 ya istilah-istilah dalam tipografi. Yang pertama ada karakter, yang kemudian ada alfabet, tipografi, dan lettering. Nah, karakter ini merupakan komponen terkecil dalam tulisan huruf, angka, dan tanda baca atau simbol-simbol termasuk dalam karakter. Nah, yang kedua itu ada alfabet. Kalau alfabet ini satu set huruf yang digunakan dalam bahasa tulisan alfabet Latin seperti yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang menggunakan 26 huruf yang terdiri dari 21 konsonan atau huruf mati dan 5 volt atau huruf hidup. Istilah tentang huruf ada itu tipografi. Nah, kalau tipografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf termasuk dari simbol dan dalam penggunaannya itu media komunikasi visual melalui metode penataan layout bentuk ukuran dan sifatnya sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, yang keempat ini berbeda ya dengan tipografi karena menurut desainer penulis Phil Benz dan Andrew Haslam, lettering ini digunakan menggunakan tangan langsung atau hand lettering dan alat seperti pena atau kuas yang tidak dimaksudkan untuk diproduksi massal melainkan spesial untuk khusus atau lettering ini biasanya digunakan oleh khusus-khusus yang tidak digunakan oleh kita pribadi gitu. Ada yang ingin ditanya? Izin bertanya, Bu. Boleh. Siapa Hilma? Ya, jadi perbedaan dari tipografi sama lettering itu apa ya, Bu ya? Nah, kayak yang Ibu tadi jelaskan, kalau tipografi itu digunakan secara umum atau massal. Nah,
kita juga bisa ya menggunakan tipografi yang sehari-hari kita gunakan dalam misal kita chatan atau di WA atau Instagram, di mana-mana kan kita biasa menggunakan tipografi ya dalam penulisannya. Nah, kalau misalnya lettering itu biasanya tuh digunakan pada abad sebelum Masehi atau sebelum adanya WA atau gitu kan. Kalau misal ada pertemuan khusus antara satu kerajaan dengan kerajaan lain itu, jika ingin bertemu harus menggunakan surat ya. Nah, itu tuh suratnya itu menggunakan huruf dari lettering atau khusus. Jadi tulisannya itu bukan sembarang tulisan kayak tipografi yang kita biasa gunakan seperti di WA gitu ya anak-anak. Apakah Himah mengerti? Baik Bu, sudah. Ya, baik.